Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Hazari Samiah dengan NPM 100801847 dari Program Studi Manajemen Komunikasi akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Perceived Enjoyment Video on Demand non berbayar terhadap sikap penggunaan Telegram. Baik, pada latar belakang permasalahan penelitian bahwa perkembangan internet saat ini mempengaruhi industri komunikasi dengan munculnya layanan video on demand. Pada penelitian Libriani DKK tahun 2020 menyebutkan bahwa layanan VOD merupakan layanan streaming film yang dapat diakses secara berbayar dan juga non berbayar. Telegram merupakan aplikasi yang digunakan sebagai penyedia fitur pencarian film gratis dan menurut hasil survei yang dilakukan oleh dailysocial.id, menyebutkan bahwa penggunaan layanan VOD bisa dinikmati tanpa berlangganan alias gratis. Survei tersebut menyebutkan bahwa terdapat 71,39% pengguna internet itu menyukai VOD non berbayar dibandingkan dengan VOD berbayar. Nah, hadirnya situs film gratis tersebut membuat orang seperti diberi pilihan berbeda dengan cara mengkonsumsi film. Padahal, dilihat dari persoalan praktik menonton film secara gratis tersebut, dilabeli pemerintah sebagai film ilegal. Namun, di Telegram, banyak sekali yang menyediakan berbagai genre film yang bisa dinikmati oleh para penggunanya. Dengan begitu, identifikasi masalahnya pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh fun video on demand non berbayar terhadap sikap pengguna Telegram. Yang kedua, bagaimana pengaruh rich content VOD non berbayar terhadap sikap penggunaan Telegram. Ketiga, bagaimana pengaruh enjoy VOD non berbayar terhadap sikap penggunaan Telegram. Keempat, bagaimana interesting feature VOD non berbayar terhadap sikap penggunaan Telegram. Dan yang kelima, bagaimana perceived enjoyment VOD non berbayar terhadap sikap penggunaan Telegram. Dengan begitu, tujuan penelitian pada penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh atau seberapa kuat pengaruh tersebut dari semua pertanyaan identifikasi masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu, kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Hal tersebut untuk mencari jawaban hipotesis apakah H1 diterima atau H0 ditolak. Selanjutnya, metodologi penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme. Populasinya dari pengikut akun Indofilm 21 di Telegram dan terdapat 844 pengguna pada grup tersebut. Lalu, pengambilan sampel dilakukan menggunakan simple random sampling. Pemilihan secara acak tersebut saya lakukan menggunakan tabel angka random dengan mengacu pada daftar lengkap nama pengguna setiap anggota pada populasi atau kerangka sampel. Lalu, untuk menentukan ukuran sampel, saya menggunakan tabel sample size and power in simple linear regression dengan jumlah sampel 100. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan juga studi kepustakaan. Lalu, teknik analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum pengujian tersebut dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya uji parsial atau uji T untuk menguji hipotesis, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi, untuk mengukur seberapa besar pengaruh atau perubahan dari variabel independen. Nah, selanjutnya hasil penelitian yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Ini merupakan hasil analisis inferensial, di mana diperoleh besar kontribusi pengaruh fun pada VOD non berbayar sebesar 47,9% terhadap sikap penggunaan Telegram. Ini berarti 52,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel X. Kedua, diperoleh besar kontribusi pengaruh rich content pada VOD non berbayar sebesar 34,5% terhadap sikap penggunaan Telegram. Ini berarti sebesar 65,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel X. Selanjutnya, diperoleh besar kontribusi pengaruh enjoy VOD non berbayar sebesar 46,1% terhadap sikap penggunaan Telegram. Ini berarti 53,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel X. Selanjutnya, diperoleh besar kontribusi pengaruh interesting feature pada VOD non berbayar sebesar 47,2% terhadap sikap penggunaan Telegram. Ini berarti sebesar 52,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel X. Selanjutnya, hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana. Namun sebelum itu, saya melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu guna mengetahui kelayakan dan konsisten model regresi linear sederhana tersebut. Dengan hasil, uji normalitas dengan nilai signifikansi 0,081 lebih besar dari 0,05, artinya berdistribusi normal. Dan uji linearitas dengan nilai angka 0,065 lebih besar dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel, peneliti membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, di mana hasil tabel tersebut menghasilkan persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan 10,528 plus 0,773X. Dengan begitu, diperoleh besar kontribusi yang diberikan pada variabel X terhadap variabel Y sebesar 58,8% terhadap sikap penggunaan Telegram. Berdasarkan penyajian statistik yang telah dipaparkan, perceived enjoyment VOD non-berbayar terhadap sikap penggunaan Telegram memiliki pengaruh dengan kekuatan pengaruh cukup kuat. Nilai regresi tersebut diperoleh bahwa apabila perceived enjoyment VOD non-berbayar meningkat 1 poin, maka akan menyebabkan kecenderungan peningkatan sikap penggunaan Telegram. Nah, hasil tersebut bernilai positif, maka dapat dibenarkan bahwa jika pengaruh perceived enjoyment VOD non-berbayar meningkat, maka sikap penggunaan Telegram pun ikut meningkat. Hasil penelitian ini pun sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanegara DKK pada tahun 2017, menyatakan bahwa perceived enjoyment berpengaruh kuat terhadap sikap. Begitu juga hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuris KF dan Azizah N pada tahun 2021, yang menyatakan bahwa perceived enjoyment berpengaruh dengan signifikan terhadap sikap lanjutan untuk penggunaan. Dengan begitu, saya simpulkan bahwa fun pada video on demand non-berbayar berpengaruh terhadap sikap penggunaan Telegram dengan kekuatan pengaruh cukup kuat. Kedua, rich content pada video on demand non-berbayar berpengaruh terhadap sikap penggunaan Telegram dengan kekuatan pengaruh rendah. Ketiga, enjoy pada video on demand non-berbayar berpengaruh terhadap sikap penggunaan Telegram dengan kekuatan pengaruh cukup kuat. 4. Interesting feature video on demand non-berbayar berpengaruh terhadap sikap penggunaan Telegram dengan kekuatan pengaruh cukup kuat. Dan yang kelima, perceived enjoyment pada VOD non-berbayar berpengaruh terhadap sikap penggunaan Telegram dengan kekuatan pengaruh cukup kuat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Sekian presentasi penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.